I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmad, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christian, and I am the inheritor of all that lies between. I am more knowledgeable than any false Pope, and I am appointed by name and the will of the prophets. Nah, apakah ini terlihat meyakinkan buat Anda, teman-teman ya? Banyak hal yang orang-orang itu akhirnya bisa percaya begitu. Tapi mari kita pikirkan, apakah betul? Apakah layak orang-orang seperti ini tuh bisa dipercaya? Saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa Yesus sendiri sudah menjelaskan kepada kita bahaya akan nabi palsu atau ajaran yang palsu. Jangan tergoda dengan ajaran-ajaran di mana ada nabi yang kemudian mengklaim, wah ini saya nih nabi, atau ajaran yang mengklaim saya ini menggenapkan Kristen, Yahudi gitu. Saya ini menyempurnakan agama sebelumnya. Jadi ini agama terakhir, ini agama penyempurna. Saya kasih tahu kepada Anda, jangan kemakan dengan yang kayak begitu. Ingat bahwa Yesus Kristus itu telah menyebutkan ciri-ciri nabi palsu dan ajaran yang palsu. Matius pasal 7 ayat 15 mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi Yesus sendiri sudah memperingatkan kepada kita bahwa sesudah dia akan ada banyak orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai Mesias, begitu. Dan mereka akan menyamar seperti domba. Saya perlu ulang bahwa menyamar seperti domba ini adalah menyamar dan terlihat baik, terlihat sopan, terlihat berakhlak, disebut-sebut orang, wah ini akhlaknya baik, sempurna, ya, kasih, dan sebagainya. Seperti domba itu artinya menyerupai asli. Jadi kelihatannya kok asli, kelihatannya baik, dan bisa saja banyak orang itu percaya banget gitu. Nah, Yesus bilang mereka itu menyamar sebagai domba, bahkan menyamar sebagai nabi, ya, sebagai orang yang mendengar suara Tuhan. Petrus pernah bilang tentang nabi palsu di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran sesat, membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang menebus mereka? Ya, Yesus Kristus. Jadi segala ajaran sebenarnya yang dengan jelas menyangkali Yesus Kristus sang penebus sebagai penebus, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, segala ajaran itu adalah ajaran palsu. Ajaran yang menyangkali Yesus yang tersalib, apapun alasannya, digantikan atau apa, itu bagi Petrus jelas itu adalah guru-guru palsu. Dan ya saya kira tidak berlebihan untuk menyebutkannya sebagai antikristus.